Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum billah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa madadil tajari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Yang sama-sama kita muliakan para dewan pesatid, dewan pengajar Ponpes Riyadhul Muhtadin, yang sama-sama kita cintai para santri, para penuntut ilmu di Pondok Pesantren Riyadhul Muhtadin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya dialah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam rangka pelepasan santri yang akan menjalani libur panjang Ramadan. Satu sisi liburan ini menggembirakan bagi kalian, memberikan kebahagiaan bagi kalian, dan ini termasuk ibadah ikhalus surur bi qalbil mu'min shadaqah. Tapi di satu sisi ada kekhawatiran sebenarnya dari kami tentang bagaimana keadaan kalian nanti di luar pondok. Tentu keadaan di luar pondok ada sama dengan kehidupan di dalam pondok. Jelas itu ada sama, jelas berbeda. Jadi kami berpesan kepada para santri sekalian, yang pertama, jangan sampai kalian menyepanakan dengan guru-guru kalian. Jangan sampai kalian menyepanakan dengan pondok tempat kalian menuntut ilmu, dan jangan sampai kalian menyepanakan diri kalian sebagai seorang penuntut ilmu. Ini yang pertama dan utama. Yang pertama dan utama, jangan sampai kalian melakukan hal-hal baik itu perbuatan atau perkataan yang membuat perguruan Kasupani yang maulah pondok itu jadi tercoreng namanya, dan membuat status kalian sebagai penuntut ilmu buruk pada pandangan masyarakat. Berdakwah itu bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan ucapan, tapi ada yang berdakwah itu dengan yang lebih utama, yaitu berdakwah dengan hal. Dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa keadaan, bahasa kelakuan itu lebih fasih, lebih menjelaskan, lebih mengena, lebih berpengaruh daripada bahasa ucapan. Ketika kalian di luar pondok, tunjukkan jati diri kalian sebagai penuntut ilmu, sehingga orang-orang senang
senang dengan keberadaan kalian di kampung, bahagia dengan adanya kalian di benua. Apalagi kawitan nikah, himung jika ada di rumah, gembira dengan keberadaan kalian di rumah, dan itu termasuk bakti lawan kawitan, membahagiakan, menggembirakan kawitan. Itu bakti namanya. Orang kampung Katuju yang disyukur benar di kampungnya ada pesantren. Si anu tuh dia sekolah di pondok. Inyai nama isi langgar, inyai nama isi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ada. Apalagi yang sudah kelas tinggi, kau jadi imam, makin senang, makin bahagia orang dalam keberadaan kita. Aku bahari waktu kelas 3 pesantren, aku tukang salawat bahari di kampung tarawih. Abahku senang gitu. Aku tukang salawat aja. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Bahari memang bisa. Beberapa tahun waktu kelas tahassus aku diminta jadi imam. Jadi imam aku senang benar abah. Tamat tahassus diminta orang khutbah, makin bahagia arwah abah. Aku mau khutbah. Orang ada hendak tampil, ada yang hendak menunjukkan diri, tapi orang meminta. Jadi di kampung bila ada orang minta niat mengabulkan hajat orang, apalagi hajat di bulan puasa, kan tahu hajat fadilatnya. Bulan puasa itu amal berlipat ganda pahalanya. Jangan tak pakai ini nanti sahabat tawadhu, lain lah. Lain itu tawadhu itu menyembunyikan diri. Lain di sini, babnya lain tawadhu gitu. Bahkan bila merasa tawadhu, Allah ada tunjuk. Siapa merasa tawadhu, hakikatnya sombong. Karena tawadhu itu sifat mulia. Bila merasa tawadhu berarti merasa berisian sifat mulia, sombong mana. Jadi timbulkan, jaga muruah kalian sebagai santri, jaga kehormatan kalian sebagai santri dengan sikap dan akhlak kalian di benua. Apabila akhlak dan sikap kalian itu terpuji, barangkali Allah akan memberikan hidayah kepada orang lain dan sebab kalian. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Bahwa Allah memberi hidayah dengan sebab engkau satu orang saja, khairun laka min humurin na'am, ay khairun laka minad dunya wa ma fiha. Allah memberi hidayah lawan kita saat ikom aja. Allah memberi hidayah, tapi sebab kita perantara kita itu lebih besar pahalanya daripada kita bersedekah dunia dan sini. Melihat orang dengan sikap kita, akhlak kita, kepribadian kita di kampung, lalu orang terkait aku ketujuh benar si Anon itu je. Aku ketujuh benar si Anon itu sekolah pesantren baik benar.
Karena bila si anak itu lulus SD, hendak masuk KKN haja. Nah seperti sebut ikam ngarannya, Allah memberi hidayah. Maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena dunia fana, sementara itu pahala kekal. Dunia ada habisnya, sementara itu pahala terus mengalir. Atau walaupun kita ada sadar, kita tahu, kayaknya di akhirnya kelihatan tuh ada pahala yang mengalir terus. Tapi kita sudah habis umur, kita sudah di alam kubur, ada pahala mengalir terus. Nah, jadi sekalinya Haji si Ano memasukkan anaknya ke pesantren sebab melihat ikan baik, akhlak di kampung, ikan bagus, budi pekerti di kampung, orang tertarik. Dia bilang ini kan harus anak ke pesantren. Jadi itu yang dicari. Nah, yang kedua, 60 libur panjang yang ikan talawas berkumpul kawitan, bakti lawan kawitan, bahagiakan kawitan. Jangan sampai kawitan muyak, lawas tak kumpul ikan. Jangan sampai kawitan ini sadi, pusat. Ada suara kawitan. Artinya ada sapare dulu aja. Ada sapare dulu aja. Daripada pusangnya. Kalau ada kesempatan bakti lawan kawitan, dimungi kawitan, gembirakan kawitan, gini gawian kawitan. Nah, ikan bisa, kemudian ada bisa, ada apa? Bermasak ada bisa, ada usah gini bermasak. Kalau salah, karena uang kuyahnya 5 sanduk, 10 sanduk. Ada usaha, ada bisa, bisanya aja. Itu macam ada dikoroyong di sini, malah lantai, malah pelatar. Bila pelatar dengan ringgit, lah. Pelatar rumah dengan ringgit, lah. Ada di pesantren nanti toh. Dan orang yang bakti lawan kawitan, apalagi di bulan Ramadan kan fadilatnya besar toh. Di luar Ramadan besar juga, tapi di bulan Ramadan lebih besar. Malahan dari Nabi mengatakan orang bakti lawan kawitan di bulan Ramadan dapat 2. Yang pertama, dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Yang kedua, wa ana kafilun lahu bil jannah. Aku menjaminnya surga. Jadi tampululah, tampul ikam lawas berkumpul kawitan, bakti lawan kawitan. Gembira akan nanti kawitan, senangkan nanti kawitan, bahagia akan kawitan. Nah, yang ketiga, pesan pula jangan pada menuntut ilmu selama Ramadan. Seminggu haji kamu ada masuk ilmu, paras hati sudah. Bulan puasa pernah saja pengajian di masjid, di langgar. Jangan kita tulak membaikkan, membacakan guru. Mengkada di langgar ke masjid, di sekitar kamu biasanya ada. Jangan kada menuntut ilmu. Seminggu itu jangan kada masuk ilmu. Teman sekolah ada liburnya, bahkan sekolah itu ada tamatnya, kasus tamat kan. Tapi kalau menuntut ilmu, jangan libur sebulanan, libur sebulanan libur pesantren, sebulanan libur menuntut ilmu. Rugi itu. Jangan sampai 3 hari
berlalu tanpa ada ilmu yang masuk ke hati ikam, ke pikiran ikam. Menuntut ilmu, belajar terus. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jangan ada menuntut ilmu. Amun nang parak di sekitar sini, kawah tulah kebungin sini habis tarawih betangi. Kita belajar kitab niyat. Bagus itu kitabnya. Kitab niyat tentang niat. Allah memberi pahala dengan kita sekadar niat. Satu ibadah dengan bermacam-macam niat, dan Allah memberi kita pahala dengan kadar niat kita. Ibadah kita satu aja, tapi ini kita 10. Allah akan berikan kita 10 ganjaran pahala. Macam apa aja? Macam apa hendak tahu? Niat nang banyak kok enggak belajar. Nah karena itu seorang ulama dikenal dengan Habib Sa'ad Samsidin Al-Idrus. Nah beliau mengarang kitab, ngarannya Kitabun Niyat, khusus menyebutkan niat ini, niat makan apa, niat guring apa, niat menuntut ilmu apa-apa. Amun kawa pendetanya, mau nikam tak sibuk jadi luar, ya ada apa-apa. Nanti jangan ada menuntut ilmu, jangan ada menuntut ilmu. Di langgar nang para, di masjid nang para, lah 3 macam ini nah, 3 macam ini mengatakan pasal. Jangan sampai kita menjauhi hal-hal yang menyempurnakan perguruan, menyempurnakan pondok tempat kita menuntut ilmu, dan menyempurnakan status ikam sebagai penuntut ilmu. Yang kedua, tampul ikam, kakumpul kawitan, lawasnya bahagiakan sini, gembirakan sini dengan keberadaan ikam bersama sini. Yang ketiga, jangan putus menuntut ilmu. Jangan libur sama sekali menuntut ilmu. Itu rugi buat kita. Para santri sekalian, kami pribadi mendoakan kepada para santri sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kalian dari hal-hal yang mendatangkan murkanya, dari perkara-perkara yang mendatangkan azabnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kalian, memelihara kalian. Dan kami atas nama pengurus pondok pesantren Riyadul Muhibin mengucapkan terima kasih kepada para santri sekalian yang dalam beberapa hari ini sibuk dengan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan, membersihkan kamar, membersihkan asrama pondok pesantren kita yang kita cintai. Sekali lagi kami terima kasih kepada kalian. Kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Dan itu membahagiakan kami. Membahagiakan kami. Dan juga kami pun ikut gembira dengan prestasi santri Riyadul Muhibin, yaitu lomba jatinnya. Nah
sebagai bentuk apresiasi kami para dewan guru bahwa kami itu mendukung apa yang kalian dapatkan, kami gembira dengan apa yang kalian capai. Kami ingin melihat apa yang telah kalian usahakan daripada latihan zakin itu. Ini sebagai bentuk apresiasi bahwa kami mendukung. Dan perlu diketahui bahwa zakin itu berasal dari Aceh, disebut tari saman, dibawa oleh Syekh Abdurrahman As-Singkili Aceh, murid. Jadi kalau di Kalimantan Selatan itu zikir nasyid, bahkan ada yang berdiri kan, Allahu itu berdiri, sebenarnya berdiri untuk maulah asyik seseorang dengan Allah. Maka itu artinya itu Allahu karena itu zikir ma'rifat, la ilaha illallah zikir syariat, Allah zikir syariat, hu zikir hakikat, zikir ma'rifat. Jadi la ilaha illallah zikir syariat, Allah itu zikir syariat, hu zikir hakikat, itu zikir ma'rifat. Jadi orang ma'rifat itu biasanya zikir. Nah, ada tarian seman gitu. Tari seman orang menembak tari seman atau kita menzetin juga. Baru di sini itu untuk mengasyikkan diri dengan Rasulullah. Karena harus tahu itu. Nah, jadi waktunya disirakan saya ya Rasulullah salamun alaik. Sambil jalan. Karena bila keasikannya kalau karena dalam mencintai Rasulullah. Tapi sebelum dia kita melihat gerakannya dahulu mudah. Kaina artinya bisa merasakan asik dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada semata-mata tariknya kan begitu, ada semata-mata goyangannya kan. Orang ada maknanya itu, ada maknanya. Mentari aman jujit Bang Jali dari artinya. Ya kita lihat, marilah kita bersama-sama melihat penampilan santri-santri kita dalam tari saman.
Ayo yang bisa ambil juga sini. Ini hari kegembiraan bagi mereka. Kalau sudah Fatihah atau ayo berdiri.
Allahumma kama farrahtana fid dunya wa farrahna fil akhirah. Allahumma kama farrahtana fid dunya wa farrahna fil akhirah. Allahumma kama farrahtana fid dunya wa farrahna fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggembirakan kami di dunia, maka gembirakanlah kami nanti di akhirat dengan masuk ke dalam surga. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa khazanil asrar wal ulum. Sayyidina Maulana Muhammadin al-Ma'sum wa ala alihi wa sahbihi nazaratun nujum. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sebelum santri kembali ke kampung halaman, nah kembali kita mengadakan musafahah dan hari ini mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man safahani atau safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhala jannah." Siapa bersalaman lawan aku atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman lawan aku, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Alhamdulillah, aku bersalaman lawan guruku, Tuan Guru Haji Abdul Syukur, pengasuh Ponpes Darussalam Al-Fatihah. Sebagaimana beliau bersalaman dengan Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang Sidin bersalaman dengan guru-guru Sidin, di antaranya Syekh Umar Hamdan Mahrasi, Syekh Umar Hamdan Mahrasi Sidin bersalaman dengan Syekh Falih Al-Zahiri, sampai kepada sahabat Nabi, dan sahabat Nabi langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita berselamat hari itu.
Jadi bersusun kasus kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas